Bertempat di Aula Gubernur Sumatera Barat Selasa 14 Desember 2021, pengurus Asosiasi Kopi Minang AKM Masa Bakti 2021-2024 secara resmi dikukuhkan oleh Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura TPHP Sumbar Insinyur Syafrizal. Acara pengukuhan ini ditandai dengan seremonial Seduh Kopi Minang 5 Gunung. 5 gunung tersebut adalah Gunung Kerinci, Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Talamau, dan Gunung Sago. Adapun yang menjadi Ketua Umum AKM periode 2021-2024 adalah Putu Mulia Agung Wahyudi SE. Berikutnya Rani Angelika sebagai Sekretaris dan Abdul Kahfi El Hakim sebagai Wakil Sekretaris. Angie Francia Safri sebagai Bendahara, Budi Hamdani ST sebagai Ketua Bidang Sumber Daya Manusia atau SDM dan Hubungan Kelembagaan, Teguh Firmansyah sebagai Ketua Bidang Budidaya dan Pasca Panen, serta Riganov Wijaya Kusuma sebagai Ketua Bidang Processing dan Industri. Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura TPHP Sumbar Insinyur Syafrizal melalui sambutannya menyampaikan bahwa pihaknya akan menyusun formula terbaik untuk meningkatkan taraf kopi di Sumatera Barat. Baginya dibutuhkan perhatian yang lebih serius kepada petani kopi di Sumbar. Apabila kopi Minang mempunyai nilai tawar yang lebih tinggi, tentu ekonomi akan meningkat. Lebih dari itu, kopi Minang dengan kualitasnya yang baik pasti bisa mengharumkan nama Sumbar melalui varian aromanya yang memikat. Ketua Umum AKM yang baru saja dilantik, Putu Mulia Agung Wahyudi, juga menyampaikan harapannya agar program dari lembaga sosial atau non-profit seperti AKM selalu diberi dukungan oleh pemerintah. Ia berharap adanya sinergi antara petani, lembaga sosial, dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas kopi asal Sumbar. Ditegaskan Putu, coffee shop di Kota Padang sangat menjamur, tapi mereka mengimpor kopi dari daerah lain. Padahal kopi di Sumbar pun mampu memberikan hasil yang terbaik dan rasanya juga tidak kalah dari kopi luar Sumbar. Di sesi akhir acara, panitia pengukuhan pengurus AKM mengajak semua pengunjung untuk menikmati varian kopi asli Minang dari 5 gunung. Jadi dengan pengukuhan pengurus Asosiasi Kopi Minang ini, kita berharap berdampak kepada peningkatan mutu produktivitas, kemudian nilai tambah dan menambah nilai bargaining dari kopi Minang ini baik dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani. Harapannya terhadap Asosiasi Kopi Minang. Mudah-mudahan Asosiasi Kopi Minang ini bisa bekerja sama dengan pemerintah, baik dalam segi teknis dan non teknis. Mulai dari benih, kemudian masalah pemupukan, kemudian masalah sarana prasarana, hilirisasi, pemasaran dan ekspor gitu. Sehingga nanti akan menambah pendapatan petani. Sentuhan dari pemerintah kepada Asosiasi Kopi Minang. Oh, sangat banyak sekali. Kita nanti akan menyediakan memfasilitasi ya untuk biar rapat-rapat, kemudian melakukan secara bersama pemindahan ke lapangan untuk melihat budidaya kopi, kemudian juga di bagaimana hilirisasinya, kemudian pengelolaannya, sehingga nanti membuat kopi Minang ini lebih maju ke depan. Bantuan berupa apa nanti Pak yang akan diberikan? Ya, bantuan benih kopi kepada masyarakat, kemudian bantuan alat-alat sarana prasarana, kemudian juga bantuan pupuk, kemudian bantuan juga pendampingan di lapangan, kemudian juga pelatihan baik untuk petani, penyuluh, kemudian juga apa perlu ada anggota asosiasi, pengurus asosiasi ini bisa dilatih untuk bekerjasama dalam meningkatkan kopi Minang ke depan. Yang pertama ya, internal kita dulu nih, sama pengurus. Kemudian kita bersinergi dengan teman-teman kita di daerah, para petani. Nah selanjutnya ya stakeholder kita tambahan itu dengan para dinas terkait, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Nah tujuannya dari sinergi itu semua, yang pertama memperkuat fondasi kita dasar nih sebagai organisasi asosiasi internalnya, kemudian ya baru hubungan keluar. Target kita yang paling dekat itu adalah mengkoordinasi. Jadi petani-petani kita di Sumatera Barat ini kan tersebar ya, dia nggak di satu titik, jadi ada 5 titik. Nah itu masalah yang kita temui sekarang itu kan dengan penyebaran ini di masing-masing titik ini banyak distribusi yang tidak merata. Jadi baik dari benih, terus penyuluhan teknis,
kemudian juga dari mulai segi processing sampai dengan penjualan. Nah, itu yang jadi masalah yang harus kita sikapi. Kita Jangka panjangnya. jangka panjangnya kita memberikan value edit terhadap kopi Minang itu sendiri. Jadi jangan sampai kayak gini sekarang Sumatera Barat, apalagi Kota Padang, kita cerita coffee shop tumbuh besar banyak, rapid banget, tapi kopi yang masih dipakai itu masih dari luar. Gitu loh. Jadi saya juga heran kenapa masyarakat Sumatera Barat yang punya hasil malah nyari kopi dari luar. Padahal kalau diadu itu rasanya lebih enak kita punya ketimbang dari luar kayak gitu. Jadi kita lebih memberikan value edit, meningkatkan brand. Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat lokal juga untuk mencintai apa yang mereka punya gitu loh. Kita lebih pengen ya sinergi. Karena sebagaimana kita tahu tuh asosiasi itu kan non profit ya. Kita lebih bersifat sosial di sana. Nah, di situ kita butuh dukungan, baik moral maupun sifatnya ya yang nyata, butuh bantuan yang bersifat moral, dukungan moral ataupun dukungan yang nyata gitu. Jadi tidak hanya sekedar wacana atau program. Begitu kita punya rencana untuk dieksekusi, nah itu dengan dukungan dari dinas-dinas dan pemerintahan itu bakal lebih mulus sebenarnya kayak gitu program itu jalan.